Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lucy Rahmawati, Yunita Wulandari, dan Imaratul Ariza El-Jisbi akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai asam, basa, dan garam. Nah, untuk lebih spesifiknya, kita nanti akan membahas mengenai 3 materi pembahasan. Yang pertama ada pengertian asam, basa, dan juga garam. Yang kedua ada teori asam basa. Dan yang terakhir ada indikator asam basa. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni pengertian asam, basa, dan juga garam. Asam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asam diartikan sebagai suatu zat yang dapat memberikan proton. Zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima sepasang elektron. Ada pula karakteristik dari asam sendiri, yakni yang pertama dari rasa, yaitu masam ketika dilarutkan dalam air. Yang kedua, sentuhan. Asam akan terasa menyengat apabila disentuh. Kemudian yang ketiga ada kereaktifan, yaitu korosif terhadap logam. Artinya asam ini dapat merusak logam. Yang keempat ada hantaran listrik. Asam walaupun tidak selalu ionik merupakan elektrolit, yakni bisa menghantarkan arus listrik. Yang terakhir dapat memerahkan kertas lakmus biru. Kemudian yang kedua ada basa. Menurut KBBI, basa diartikan sebagai senyawa yang cenderung menyumbangkan sepasang elektron yang digunakan bersama-sama dan cenderung menerima proton. Karakteristiknya yang pertama ada rasa, yakni mempunyai rasa pahit. Yang kedua bersifat kaustik, yang dapat merusak kulit. Yang ketiga terasa licin seperti sabun bila terkena kulit. Yang terakhir dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi kertas lakmus biru. Yang ketiga ada garam. Garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga dapat membentuk senyawa netral, yakni tidak bermuatan. Garam dalam air merupakan larutan elektrolit, yang artinya dapat mengantarkan arus listrik. Nah, dalam cairan tubuh makhluk hidup terdapat pula larutan garam, misalnya sitoplasma dan juga darah. Kemudian karakteristik dari garam sendiri, yakni dapat larut di dalam air dan rasanya asin. Kemudian yang kedua, hasil reaksi dari asam dan basa, yaitu satu atau lebih atom hidrogen pada asam akan diganti oleh satu atau lebih kation dari suatu basa. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni teori asam basa. Yang pertama, teori asam. Menurut teori asam basa Arrhenius, asam didefinisikan sebagai zat-zat yang dapat memberikan ion hidrogen atau ion hidronium yang bila dilarutkan dalam air. Contoh, di sini ada HCl. Asam klorida apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan H+ dan juga Cl-. Begitu pula dengan H2SO4. Asam sulfat apabila kita larutkan dalam air akan menghasilkan 2H+ dan juga SO4 2-. Kemudian berdasarkan jumlah ion H+ yang dilepaskan,
Asam dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada asam monoprotik, yakni asam yang dimana melepaskan ion 1 ion H+. Di antaranya ada HCl, HF, HNO3, HBr, dan CH3COOH. Yang kedua ada asam diprotik, yakni asam yang melepaskan 2 ion H+. Contohnya ada H2S, H2SO3, dan H2SO4. Yang terakhir ada asam tripotik, yakni asam yang melepaskan 3 ion H+. Di antaranya ada H3PO3, H3PO4, dan H3ASO4. Berikutnya ada teori basa. Basa didefinisikan sebagai suatu senyawa yang apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, yang menyebabkan adanya sifat basa ini adalah ion OH- ini. Contoh di sini ada NaOH. Natrium hidroksida apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan Na+ dan juga OH-. Yang kedua ada KOH, kalium hidroksida, yang akan menghasilkan K+ dan juga OH-. Berdasarkan jumlah ion OH- yang dilepaskan, basa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada basa monohidroksida, di mana basa ini akan melepaskan 1 OH-. Contohnya di sini ada NaOH dan juga KOH. Yang kedua, basa dihidroksida, yakni basa yang melepaskan 2 OH-. Contohnya ada BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan MgOH 2 kali. Yang terakhir, basa trihidroksida, yakni basa yang melepaskan 3 OH-. Di antaranya ada AlOH 3 kali dan FeOH 3 kali. Kita berlanjut ke materi yang terakhir, yaitu indikator asam basa. Indikator asam basa adalah petunjuk tentang derajat keasaman suatu larutan yang berdasarkan perubahan warna indikator akibat perubahan pH larutan. Nah, untuk mengetahui suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau netral, kita dapat melakukannya dengan 3 cara. Yang pertama, dengan identifikasi larutan dengan larutan indikator. Yang kedua, identifikasi larutan dengan kertas lakmus. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi larutan dengan bahan alami. Identifikasi larutan dengan larutan indikator. Identifikasi larutan di laboratorium biasanya dapat menggunakan 4 jenis dari larutan indikator berikut. Di antaranya, yang pertama ada indikator phenolphthalein, yang pada larutan asam tidak berwarna, pada larutan basa akan berubah warna menjadi merah, pada larutan netral tidak berwarna. Dan yang kedua ada indikator metil jingga, pada larutan asam akan berwarna merah, pada larutan basa berubah menjadi kuning, dan pada larutan netral akan tetap berwarna kuning. Yang ketiga ada indikator metil merah, pada larutan asam berwarna merah, pada larutan basa berubah warna menjadi kuning, dan pada larutan netral tetap berwarna kuning. Yang keempat ada indikator bromthimol biru, pada larutan asam berwarna kuning, pada larutan basa berubah warna menjadi biru, dan pada larutan netral tetap menjadi biru. Nah, dari sini dapat kita simpulkan
bahwa untuk membedakan apakah suatu larutan itu bersifat asam atau netral, basa atau netral, itu tidak cukup hanya dengan menggunakan larutan dari indikator-indikator ini. Yang kedua ada identifikasi larutan dengan kertas lakmus. Lakmus berasal dari kata litmus, yaitu sejenis tanaman yang dapat menghasilkan warna jika ada asam atau basa. Di sini ada dua jenis kertas lakmus. Yang pertama, kertas lakmus berwarna biru. Di dalam larutan asam, warna kertas lakmus ini akan berubah menjadi merah. Sedangkan di dalam larutan netral atau basa, warna kertas tidak akan berubah atau tetap biru. Kenapa? Karena lakmus biru merupakan orgein anion, sehingga tidak akan bereaksi pada anion OH-. Yang kedua ada kertas lakmus berwarna merah. Di dalam larutan basa, warna kertas berubah menjadi biru. Sedangkan di dalam larutan netral atau asam, warna kertas tidak akan berubah atau tetap merah, karena kertas lakmus merah memang merupakan orgein dalam suasana asam. Yang ketiga yakni mengidentifikasi larutan dengan bahan alami. Bahan-bahan indikator biasanya akan berubah warna ketika berada pada larutan tertentu. Ada banyak bahan di sekitar kita yang dapat berfungsi sebagai indikator. Misalnya, kulit buah manggis, kubis merah, bunga mawar, kembang sepatu, kunyit, dan lain-lain. Kita ambil contoh. Di sini kulit buah manggis. Kulit buah manggis di sini awalnya berwarna ungu. Namun apabila ditempatkan di lingkungan asam atau larutan asam, akan berubah menjadi coklat kemerahan. Lain halnya apabila ditempatkan di lingkungan basa, akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Kemudian kedua, ekstrak kembang sepatu. Asalnya berwarna merah. Kemudian jika ditempatkan di larutan asam, tetap berwarna merah. Kemudian apabila dilarutkan ke dalam larutan basa, akan berubah menjadi kuning kehijauan. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.